Good morning everybody. Selamat pagi semuanya, bertemu lagi. Kali ini kita akan belajar dengan kompetensi dasar baru, yaitu application layer. Nah, yang sedang kalian lihat ini adalah salah satu contoh dari application layer. Hari ini kita akan mempelajari bagian-bagian dari application layer atau surat lamaran pekerjaan. Di bagian pertama, kita lihat di sini ada nama Farhan Afgan MBA, maksudnya titelnya MBA. Kemudian diikuti dengan nama jalan, yaitu alamat Jalan Merapi nomor 10, Keciprat Sanggau. Ya, kita ini anggaplah alamatnya seperti ini. Di bagian alamat ini yang bernama Farhan Afgan MBA ini, di bagian ini kita sebut applicant's address. Applicant's address. Ada yang menyebutnya return address. Return address, alamat pengembalian. Nah, kalau di sini digunakan istilah applicant's address, alamat pelamar. Kemudian di bawah alamat pelamar atau applicant address itu ada tanggal August 9th, 2020. Disebut date line atau baris tanggal. Nah, di bawah baris tanggal ada alamat yang dituju. Di sini terbacakan the personal manager of PT Trans Jaya Mart dengan alamatnya Jalan Ahmad Yani 2 Kuburaya. Di bagian ini dinamai employer's address. Employer's address. Ada yang menyebutnya inside address. Tapi di dalam istilah ini dipakai employer's address. Nah, kemudian ada di bawahnya lagi tertulis Dear Sir, Dear Madam, Dear Mrs. Smith, Dear Mr. Brown, dan sebagainya. Di bagian ini disebut salutation line. Tadi ada date line, ada salutation line sekarang. Nah, di bawah salutation line kita melihat ada satu paragraf pembuka atau dalam bahasa Inggrisnya disebut opening paragraph. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan paragraf yang lain. Nah, paragraf yang lain, kedua, ketiga, bisa keempat, itu disebut body of paragraph. Di bawah body of paragraph itu disebut closing paragraph, dengan catatan paragraf ini paragraf yang paling akhir dan merupakan paragraf penutup. Maaf. Kemudian setelah paragraf penutup atau closing paragraph ada ucapan yours faithfully. Yours faithfully. Yours, ingat ya, menggunakan S, yours faithfully. Itu disebut complimentary close. Complimentary close. Nah, di bawahnya ada ruangan space, yaitu untuk signature yang diikuti dengan nama pelamar. Jadi pelamar di sini namanya Farhan Afgan, Farhan Afgan MBA. Nah, di bawah signature-nya nanti, tanda tangannya itu harus ditulis namanya lengkap. Kalau ada titel, tulis titel. Farhan Afgan MBA. Nah, inilah bagian-bagian dari surat lamaran kerja. Banyak sekali istilah-istilah yang dipakai di dalam surat lamaran kerja. Maksudnya istilah di sini adalah istilah untuk menamakan bagian-bagian dari surat itu. Contohnya,
Tadi kalau di sini applicant's address, ada di buku lain atau karangan lain menyatakan itu return address. Kemudian nanti di employer's address, di buku-buku dan karangan lain akan menyebutnya inside address. Oke. Kalau di sini menggunakan employer's address. Lalu pelamar di situ alamat dan alamatnya disebut bagian dari applicant address. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, secara pemetaannya, pertama kali surat itu, bentuknya pertama kali surat itu muncul adalah applicant's address, terus satu tab atau spasi atau dua boleh, baru disusul dengan deadline, tanggal, baris tanggal. Nah, kemudian ditekan lagi satu baris lagi, atau dua baris, employer address, diberikan spasi lagi, kemudian disusul dengan salutation. Kemudian muncul paragraf yang dibagi opening paragraph atau paragraf pembuka, kemudian body of paragraph atau main message, biasa disebut juga main message of the paragraph. Kemudian paragraf yang terakhir dianggap sebagai paragraf penutup, maka disebut closing paragraph. Closing paragraph. Nah, kemudian di bawah closing paragraph, ingat ada complimentary close atau salam penutup. Ingat, salam penutupnya menggunakan yours faithfully. Kenapa? Ada bentuk lain lagi, faithfully yours. Ada yours sincerely. Kemudian dibalik bisa sincerely yours. Itu nanti kenapa kita pakai faithfully, ada alasannya. Nah, setelah di bawah complimentary close, itu ada ruang, ada space untuk tanda tangan, kemudian di bawahnya ada nama yang bersangkutan. Nah, sekarang kita mengenal di sini bahwa paragraf pembuka adalah paragraf yang mengungkapkan niat Anda, niat kalian, mengapa sampai menulis surat lamaran kerja itu. Jadi alasannya ada di paragraf pertama. Lalu paragraf berikutnya, body of paragraph, itu bisa jadi bisa 2, bisa 3, tergantung pesan yang mau disampaikan. Contohnya di sini dia menyebutkan di body of paragraph bahwa dia lulusan dari Nippon Business Administration di tahun 2019. Kalian boleh ikut seperti ini. Sebut dulu bahwa kalian lulus dari Nippon Business Administration, atau kalian lulusan dari universitas mana di tahun berapa. Kemudian sebutlah bahwa kalian mempunyai pengalaman kerja. Apa pengalaman yang di sini? Di sini pengalamannya mengelola bagian pemasaran Mega Mall. Ini hanya contoh saja. Nah, kemudian dia juga mengaku dia bisa mengoperasikan atau mengaplikasikan komputer serta program-program Office-nya. Bahkan dia juga bisa mengembangkan jaringan internet. Di samping itu juga dia mengaku bahwa dia bisa mengaplikasikan software AutoCAD, kemudian bisa berbahasa Inggris dan menulis secara lancar. Itu di body of paragraphs. Lebih rinci dari paragraf pertama. Kenapa? Karena paragraf pertama hanya mengungkapkan keinginan kalian untuk menulis surat lamaran kerja ini. Nah, nanti kita akan menyebutkan di awal atau opening paragraph itu jabatannya sekali yang mau dilamar atau ditulis. Kemudian untuk paragraf penutupnya, kalian harus mengungkapkan rasa terima kasih kalau kalian mendapat panggilan untuk interview secara empat mata.